Saat ini saya sedang berada di Wisma Perwira Bramasta Lanudal Juanda dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut. Hari ini akan dilaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah dengan tema Setetes Darah Saya untuk Indonesia yang akan diikuti 1068 peserta donor darah dari jajaran puspenerbal dan instansi militer serta stakeholder seluruh Indonesia. Fly Navy Weekly News. Halo sahabat puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya, Serka Cahyu, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Gugus Wahyu Setio Utomo secara resmi menutup kegiatan uji terampil Gagaspur Udara tingkat 2 di ruang rapat Mako Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjung Pinang pada Senin 20 Mei lalu. Dengan berakhirnya pelaksanaan uji terampil Gagaspur Udara tingkat 2, Komandan Wing Udara 1 berharap prajuritnya dapat mempertahankan dan meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas serta dapat diaplikasikan di daerah operasi dengan baik, aman, dan lancar. Kavasarkan Pesut Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi menerima kortisikol dari Komandan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Laut Letkol Laut Pelaut Oscar Yohanes Novi pada Selasa 21 Mei lalu di Lungrum Perwira Vasarkan Pesut Juanda. Komandan Senerbal menyampaikan terima kasih kepada Puspenerbal khususnya Vasarkan Pesut yang telah mendukung dan melengkapi fasilitas latihan bagi perwira siswa dan siswa Senerbal. Vasarkan Pesut telah membangun shelter dan menyiapkan heli Mi-4 untuk sarana latihan bagi para siswa penerbang dan teknisi pesawat udara. Selasa 21 Mei lalu di Stadion Sepak Bola Dakota Lanudal Juanda digelar kick-off turnamen sepak bola antar satker jajaran Puspenerbal dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut pada tanggal 17 Juni mendatang. Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisani Jafar yang diwakili Wakil Komandan Puspenerbal menyampaikan turnamen dan Puspenerbal Cup tahun 2024 diikuti 6 tim dari satker di jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya yang diharapkan mampu menjadi ajang seleksi dan mengukur prestasi para atlet antar satker serta dijadikan perbaikan, penyempurnaan, dan evaluasi di bidang keolahragaan yang dapat mengangkat dan membina olahraga khususnya di Puspenerbal untuk dapat meningkatkan prestasi. Kavasarkan Pesut Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi menerima kunjungan 31 Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Teknik tingkat 3 Angkatan ke-70 dalam rangka pelaksanaan latihan praktek mata kuliah pemeliharaan dan perbaikan di Aula Vasarkan Pesut pada Selasa 21 Mei lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kavasarkan Pesut mengulas tentang safety briefing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadinya eksiden maupun insiden. Dilanjutkan pada hari Rabu 22 Mei lalu, kegiatan latihan praktek mata kuliah pemeliharaan dan perbaikan yang diikuti Taruna Akademi Angkatan Laut tersebut ditutup Kavasarkan Pesut Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi di Aula Vasarkan Pesut Puspenerbal. Praktek ini bertujuan untuk mendidik dan membekali para Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Teknik agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan prosedur pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara saat melaksanakan latek di Vasarkan Pesut, sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai perwira divisi teknik di Vasarkan Pesut. Rabu 22 Mei lalu, menjelang peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut pada 17 Juni mendatang, Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah yang diikuti 1068 peserta donor darah di seluruh satuan kerja jajaran Puspenerbal se-Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana, mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisani Jafar di Wisma Perwira Bramasta Lanudal Juanda. Wakil Komandan Puspenerbal menyampaikan, donor darah memiliki tujuan mulia untuk membantu penyediaan pasok darah yang aman dan cukup di Palang Merah Indonesia untuk kebutuhan medis. Darah yang didonasikan dapat dibagi menjadi komponen-komponen seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis serta sebagai kegiatan kemanusiaan.
Wing Udara 3 dan Lanudal Biak menggelar bakti sosial donor darah bersama satuan di jajaran Puspanerbal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut tahun 2024 di Mako Wing Udara Biak pada Rabu 22 Mei lalu. Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Ahmad Novam dan Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Anang Adi Purwonugroho, para Jalasnastri beserta perwira staf dan seluruh prajurit penerbangan wilayah Biak turut mensukseskan bakti sosial donor darah yang mengusung tema Setetes Darah Saya untuk Indonesia. Kegiatan donor darah terpusat di Aula Wisma Perwira Lanudal Juanda yang dipimpin langsung oleh Wadan Puspanerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana, mewakili Komandan Puspanerbal Laksda TNI Sisyani Jafar, dan dihadiri oleh Kasatker serta seluruh prajurit jajaran Puspanerbal Juanda. English Corps Wing Udara 2 Puspanerbal diresmikan tahun 2024 oleh Komandan Wing Udara 2 Puspanerbal Kolonel Laut Adam Firmansyah yang melaksanakan kunjungan sekaligus studi banding di Fakultas Sastra Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada Kamis 23 Mei lalu. Di bawah pembinaan Komandan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspanerbal, Mayor Laut Erik Yulion Tirta membawa 13 peserta English Corps dari Skuadron Udara jajaran Wing Udara 2 Puspanerbal. Komandan Skuadron Udara 200 menyampaikan penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan mengingat bahasa Inggris saat ini telah menjadi bahasa internasional untuk menjadi penghubung dengan dunia luar. Lintas Lanudal. Prajurit Lanudal Sabang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan uji terampil gladi tugas tempur tahun 2024 oleh tim penilai Kolat Penerbal, diawali dengan pembukaan kegiatan di ruang serbaguna Mako Lanudal Sabang. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Ahmad Ervan, menyampaikan kegiatan uji terampil Glagaspur tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan para prajurit dalam menguasai pos tempur, prosedur peran-peran, penggunaan peralatan di pangkalan dalam keadaan darurat, serta meningkatkan pemahaman personil terhadap materi dan kemampuan dalam berbagai aspek materi yang diujikan. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Triwibowo bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang menggelar acara sosialisasi pengalihan akses pengguna Jalan Rajawali ke Jalan Bima kepada warga Kampung Sumberjo. Komandan Lanudal Tanjung Pinang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang dan warga masyarakat Sumberjo atas pembangunan Jalan Bima dan terlaksana sosialisasi pengalihan akses tersebut. Sebagai wujud kepedulian kepada korban bencana, Lanudal Manado Puspanerbal melalui gerakan Masjid Al-Ikhlas Lanudal Manado Peduli menyerahkan bantuan kepada posko pendataan pengungsian untuk para korban bencana erupsi Gunung Ruang Kabupaten Sitaro pada Senin 20 Mei lalu. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Chandra Budiharjo menyampaikan bantuan yang disalurkan tersebut merupakan hasil dari penggalangan dana para prajurit dan para jamaah Masjid Al-Ikhlas Lanudal Manado bagi para pengungsi yang membutuhkan bantuan. Terdapat 3.780 pengungsi yang tersebar di wilayah Kota Manado. Tim sepak bola Lanudal Kupang Puspanerbal mengikuti turnamen mini soccer dan Lantamal 7 Cup tahun 2024 dibuka Komandan Lantamal 7 Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna di lapangan sepak bola Kris Samudra Lantamal 7 diikuti 70 klub sepak bola di wilayah Kota Kupang yang terbagi dalam 16 grup. Palaksa Lanudal Kupang, Mayor Laut Teknik Mikhail Podekeraf mewakili Komandan Lanudal Kupang, Mayor Laut Arif Sumono Akbar hadir serta menyampaikan agar tim Fly Navy FC bertanding dengan jiwa yang sportivitas dan semangat serta memberikan permainan yang terbaik. Turnamen ini digelar untuk menjalin silaturahmi antara insan pesepak bola dan diharapkan dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet potensial yang dapat mengharumkan Kupang dan Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut, Lanudal Tanjung Pinang dan Wing Udara 1 menggelar aksi donor darah diikuti 246 pendonor di Hanggar Sathar Lanudal Tanjung Pinang pada Rabu 22 Mei lalu. Kegiatan diikuti oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Triwibowo, Komandan Wing Udara 1, Kolonel Laut Gugus Wahyu Setio Utomo, perwira staf dan seluruh prajurit Lanudal Tanjung Pinang, Wing Udara 1, Jalasnastri Cabang 4 dan 5 Gabungan Jalasnas Puspanerbal dengan mengusung tema Setetes Darah Saya untuk Indonesia diperoleh sebanyak 157 kantong darah yang akan disimpan oleh Palang Merah Indonesia Tanjung Pinang. Setelah kegiatan donor darah dilanjutkan dengan pelaksanaan Anjang Sana ke rumah Warakauri dan pemberian tali asih.
Personil Balai Pengobatan Lanudal Jakarta mengevakuasi salah satu prajurit yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan latihan dengan menggunakan helikopter AS565 MBA Panther nomor lambung HS1303 pada Kamis 23 Mei lalu. Komandan Lanudal Jakarta Letkol Laut Praeteriano menyampaikan, latihan evakuasi medis udara ini dilaksanakan untuk melatih ketanggapan dan kecepatan personil Lanudal Jakarta apabila terjadi keadaan mendesak dan darurat untuk menyelamatkan prajurit atau pasien yang terluka di medan perang maupun lokasi yang tidak terjangkau apabila menjadi jalur darat. Simulasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung latihan gladi tugas tempur tingkat 2 atau P2. Anggota Jelas Nasri Cabang 1 Lanudal Biak dan Wing Udara 3 PG Jelas Nasri Puspanerbal di bawah binaan dan bimbingan dari Ibu dan Lanudal Biak Nyonya Dita Anang menggelar lomba kreasi mahkota adat khas Biak yang dilaksanakan di ruang rapat Mako Lanudal Biak pada Kamis 23 Mei lalu. Menurut Nyonya Dita Anang, selain melatih keterampilan dan kesabaran dalam berkreasi, kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai wahana untuk memperkenalkan salah satu unsur kebudayaan adat khas Biak Mako. Satgas Pam Bandara Internasional Juanda melaksanakan pengamanan keberangkatan jamaah haji tahun 2024 asal Jawa Timur di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Jumat 24 Mei lalu. Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jamaah haji yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda menuju Tanah Suci Mekah. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dhani Agdi Sundani mengungkapkan, embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 106 kloter jamaah haji pada tahun 2024 dengan total 39.226 jemaah yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Demikianlah Fly Navy Weekly News. Saya Serka Cahyu dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Jaloseva Jayamahe, Dharma Jalakasaputra, Fly Navy.